Halo teman-teman. Ya, halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review yang singkat dari pertandingan Super League antara Persik Kediri versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Persib Bandung untuk sementara berada di peringkat nomor 3 dan gagal meraih posisi puncak dari Borneo FC yang di beberapa hari sebelumnya meraih kemenangan yang sangat berharga atas PSM Makassar dengan skor 2-1, dan di atas Persib Bandung ada Persija Jakarta yang sebelumnya meraih kemenangan atas Persijap Jepara dengan skor 2-0, dan memang poin antara Persija dengan Persib Bandung adalah sama, yaitu 35 poin. Namun karena kedua tim ini belum bertemu, artinya head to head tidak bisa dihitung. Namun yang dihitung untuk sementara ini adalah dari segi selisih gol. Dan dari segi selisih gol, memang Persija Jakarta jauh lebih produktif untuk sementara ini daripada Persib Bandung. Dan selisih poin antara Persib dengan Borneo FC adalah 2 poin. Dan next match dari Persib Bandung adalah pertandingan melawan rival Persija Jakarta yang nanti akan dimainkan pada tanggal 11 Januari. Inilah pertandingan yang ditunggu-tunggu, bahkan mulai hari ini sudah begitu ramai sosial media ya dengan segala bentuk cywar. Ya boleh saja cywar, asalkan cywar yang tertib dan juga tidak istilahnya menghina atau menghujat satu sama lainnya. Tapi selain juga saya ingin memberikan review dari pertandingan Persik versus Persib, saya juga ingin membahas sedikit saja tentang Federico Barba yang diberitakan akan meninggalkan Persib Bandung dalam waktu dekat ini. Alasannya adalah karena dia punya masalah keluarga yang serius di negaranya. Tapi saya pikir bagi Persib Bandung ya tidak bijak juga untuk menahan pemain yang mungkin sudah tidak merasa betah bermain di Indonesia. Daripada ditahan-tahan kemudian nanti permainannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai seperti sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Federico Barba juga diberikan ban kapten, bahkan dia telah mencetak 3 gol dari 11 pertandingan yang dia bermain bagi Persib Bandung di Super League. Dan bahkan ini dari catatan saya, setiap kali Barba itu turun sebagai starter, apakah itu dia berduet dengan Mat Ricardi atau juga dengan Julio Cesar, Persib itu baru kalah sekali, yaitu ketika bermain away di kandang Persita Tangerang dengan skor 2-1. Tapi tentu sebelum saya membahas tentang Federico Barba, saya ingin memberikan review dari pertandingan yang dimainkan pada hari Senin malam lalu. Dan memang saya yang siaran pertandingan tersebut di Indosiar, dan seharusnya saya membuat konten review ini kemarin, tapi kemarin itu saya memang tidak sehat ya teman-teman ya. Bahkan ketika saya siaran pertandingan antara Persik versus Persib, sebetulnya saya lagi menahan sakit karena bahu saya cedera. Nah, bahu saya cedera parah, dan kemarin itu kan saya sudah sebelumnya janji ya dengan mantan pemain Timnas Indonesia, yaitu salah satu kiper legenda dari Timnas Indonesia, yaitu Hermansyah, sehingga saya tidak ingin membatalkannya. Tapi sama juga dengan Hermansyah pada saat saya podcast tuh di episode Bincang Bareng Binder, saya lagi menahan sakit. Nah, baru hari ini agak enakan, tapi karena saya minum pereda rasa nyeri yang memang keras, ternyata hari ini kena asam lambungnya. Maka itu ini juga dengan susah payah nih saya membuat konten ini, tapi kan memang karena ada banyak permintaan dari teman-teman ya. Jadi saya ingin memberikan review yang singkat aja karena setelah ini saya juga harus istirahat. Oke, ini adalah pertandingan yang sebetulnya penting bagi Persib Bandung karena mereka ingin kembali mengambil alih posisi puncak. Tapi kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Super League tidak ada pertandingan yang mudah. Walaupun kalau dari segi materi pemain ya Persik Kediri kalah dari Persib Bandung. Cuman saya juga mengatakan bahwa Persik ini ketika bermain di kandang sendiri dan bertemu tim yang kuat, ya memang belum tentu mereka akan bisa mendapatkan poin, tapi fighting spiritnya itu akan berbeda. Dan dengan pelatih baru mereka, yang kalau nggak salah namanya Marcos Reina Torres, memang tim ini bermain lebih fokus pada ball possession, mereka akan jauh lebih bersabar daripada sebelumnya, dan mereka tidak akan mengambil resiko memindahkan bola ke ruang pertahanan tim lawan atau juga ke lini tengah mereka, kecuali mereka di pressing tinggi oleh para pemain tim lawan. Jadi dengan cara bermain seperti itulah yang sebetulnya menyulitkan para pemain Persib untuk bisa bermain dengan high tempo. Justru para pemain Persib seperti
mengikuti irama permainan dari Persik Kediri yang lamban. Maka itu di babak pertama tuh saya tidak melihat high energy game dari Persib Bandung yang biasa mereka tunjukkan. Tapi mereka terkesan juga mengikuti alur permainan dari Persik Kediri, yaitu bermain lamban, possession perlahan-lahan, dan itu tidak efektif bagi Persib karena mereka juga kehilangan beberapa pemain. Salah satu menurut saya yang paling penting yaitu Elano Reinders yang dinyatakan sebelumnya memang tidak fit. Sehingga posisi dari Reinders itu diambil atau diberikan kepada Frans Putros ya oleh Boyan Hodak. Tapi sayang, dia tidak bisa mengikuti irama permainan Tom Hey dan juga tentunya Luciano. Luciano memang kita tahu tugasnya lebih sering akan bermain dekat defense. Ini sudah cukup ideal lah posisi dia. Tapi Frans Putros seharusnya menjadi pemain yang bisa bergerak box to box. Artinya di ruang pertahanan, dekat ruang pertahanan dia, kemudian naik ke pertahanan dari tim lawan. Tapi itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Bahkan distribusi bola dia kalau menurut saya di bawah ekspektasi. Artinya yang kita harapkan dia bisa lebih sering memberikan passing-passing yang akurat, tapi itu tidak terjadi teman-teman. Nah itulah yang menyulitkan Persib Bandung untuk bermain kreatif dan lebih bergantung kepada Tom Hey. Dan Tom Hey itu memang tidak bisa bekerja sendirian. Dia biasanya butuhlah partner di tengah yang bisa support pergerakan dia. Sebaliknya dari Persik Kediri, saya ingin sedikit membahas line up ya. Dari kedua tim ini saya ngomongnya agak pelan-pelan karena jujur saya lagi gak fit sama sekali hari ini. Oke, mulai dari Persik yaitu Leonardo Navacio, tapi nanti kalau saya gak buat nih konten kalian pada ribut ya kan. Seperti itu, jadi gak gampang juga jadi pengamat. Kemudian ada Kiko, ada juga Muhammad Firly, ada Yoga Adiatama, ada Yusuf Mailana, Syahrian Abimanyu, kemudian ada Immanuel Garcia. Nah ini dua pemain ini penting nih, tapi Syahrian Abimanyu tuh tackling yang keras juga cuma dapat kuning tuh dia. Iya, beruntung juga tuh. Bener ya, dia dapat kuning. Oh gak dapet dia kayaknya. Yang dia ada tackling keras lupa tuh ke siapa ya, beginilah wasitnya. Bahkan Boyan Hodak mengatakan akan protes, percuma juga kalau menurut saya. Percuma. Kalau kita bahas wasit sampai kiamat pun ya akan ada perdebatan yang panjang gitu. Jadi percuma. Maka itu saya juga nggak mau bahas wasit lah di konten ini. Udah capek, saya udah banyak memberikan edukasi, saya nggak mau lagi. Dan kemudian ada Lugo, ada juga kita lihat Wigi Pratama, ada juga Jose Enrique, ada Ezra Walian, mantan pemain Persib. Ternyata hand-hand nggak main ya. Nah dari Persib Andrew Jung, ada Beckham Putra, ada Tom Hey, William Barros juga tidak begitu efektif, gak ngerti kenapa. Frans Putros, Luciano, Dewangga, Julio Cesar, Matricardi, Kakang Rudianto, dan Teja Pakualam. The flow of the game, seperti yang saya katakan, Persik bermain lamban, Persib mengikuti irama permainannya. Tapi Persib bisa menciptakan lebih banyak peluang di babak pertama itu. Tom Hey bahkan mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol, Dewangga pun hampir punya peluang untuk mencetak gol, Andrew Jung juga kalau nggak salah sekali itu. Hampir punya peluang, lupa saya. Karena udah beberapa hari lalu, tapi lebih efektif tuh Persib dalam menciptakan peluang. Persib perlahan-lahan memang mereka membangun serangan, sangat berhati-hati, tapi sekali mereka masuk ke ruang pertahanan Persib, mereka memilih untuk shooting. Jadi itu juga yang membuat mereka mendapatkan peluang untuk mencetak gol, bahkan Ezra juga hampir mencetak gol dari free kick. Ezra ini adalah kreator dari Kediri, tapi sayang para pemain Persib tidak bisa mengawal dia secara ketat. Dan di awal babak kedua, ternyata Andrew Jung ditarik keluar karena tidak bisa melanjutkan pertandingan, Ramon dimainkan. Dan setelah itu kita melihat Sadil Ramdhani masuk menggantikan Beckham Putra. Ada Adam Alis masuk menggantikan Kakang Rudianto. Jadi artinya bahwa Sadil Ramdhani bermain di posisinya Beckham Putra. Kemudian Kakang masuk. Berarti Kakang akan bermain di posisinya sebelah kanan. Kakang Rudianto ditarik keluar. Artinya Adam Alis bermain di tengah, Frans Putros pindah ke kanan. Nah, Adam Alis ini sebenarnya permainannya oke, tapi memang dia juga di pressure cukup ketat oleh para pemain Kediri. Seperti yang saya katakan, para pemain Kediri pasti middle block. Itu yang mereka lakukan dan mereka berhasil. Dan kemudian secara tiba-tiba Sadil bisa mencetak gol setelah diberikan umpan yang sangat berkelas. Sangat berkelas oleh Bergwinho. Jadi memang Bergwinho memberikan umpan yang sangat baik. Ini yang saya melihat bahwa kelebihan dari Bergwinho ya, dia sekarang udah bermain lebih sebagai tim. Dia juga masuk, ya dialah yang masuk menggantikan Andrew Jung. Ya, betul. Bergwinho masuk menggantikan Andrew Jung ya. Ramon ya Andrew Jung, jadi ini dulu Bergwinho dulu masuk menggantikan Andrew Jung. Betul kan? Nah, Ramon masuk terakhir pada saat dia menggantikan Tom Hey. Oke. Jadi Sadil sudah mencetak gol. Nah, ini memang adalah gol yang penting ya bagi Sadil.
Tapi tidak lama kemudian dia mendapatkan kartu kuning kedua. Sebelumnya juga dia sudah mendapatkan kartu kuning. Nah ini jelas sih kalau menurut saya kartu kuning kedua ini layak. Karena dia melakukan pelanggaran dari belakang ya kepada Yusuf Mailana. Tapi ini kan bukan pemain pertama Persib yang mendapatkan kartu merah musim ini. Saya ingat Frans Putros juga dapat kartu merah ketika lawan Persebaya. Kemudian lawan Persis Solo, Luciano mendapatkan kartu merah. Kemudian Beckham Putra juga pernah mendapatkan kartu merah melawan Dewa United. 2 kartu kuning dia dapat itu. Ya kan yang sebetulnya pelanggaran yang nggak perlu juga. Luciano juga sama pelanggaran yang nggak perlu. Frans Putros juga sama pelanggaran yang nggak perlu. Sadil juga sama pelanggaran yang nggak perlu. Padahal dia sudah mendapatkan kartu kuning. Saya nggak ngerti dia ingat atau enggak itu. Dia sudah mendapatkan kartu kuning. Itu yang selalu saya katakan. Ya Persib kalau nggak bisa menang atau mungkin kalah, ya karena kesalahan para pemainnya sendiri. Ya either mereka tidak disiplin. Mungkin karena mereka tidak disiplin atau memang mereka tidak bermain sesuai dengan taktik pelatihnya. Saya gak ngerti kenapa Sadil bisa melakukan 2 kali pelanggaran, 2 kartu kuning kemudian kartu merah. Dan karena Persib bermain dengan 10 pemain, itu salah satu faktor yang membuat mereka sulit mempertahankan keunggulan. Memang setelah itu kita lihat Robby Darwish masuk, ditarik Luciano karena dia sudah mendapatkan kartu kuning. Ramon masuk menggantikan Tom Hay. Tom Hay sudah lelah lah kelihatan. Tapi dari Persik ini yang saya melihat Marcos Lionel luar biasa. Dia memainkan Pedro Matos yang lebih menyerang, dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan Yandi Munawar, saya sudah mengatakan ketika siaran nih, pasti nih akan ada umpan-umpan silang yang akan diberikan. Dan Supriyadi kemudian mendapatkan kartu kuning, Ezra juga kartu kuning, tapi Ezra itu saya melihat menyikut ya. Ya beruntung juga lah ya mendapatkan kartu kuning padahal sudah ada VAR cek monitor di pinggir lapangan oleh wasit yang bertugas di atas lapangan, dan bisa saja wasit memberikan kartu kuning. Ada beberapa kejadian ketika possible red card tapi dikasih kartu kuning, ada juga. Jadi itu adalah perspektif dari wasit, tapi kalau saya lihat itu pelanggaran yang keras. Sebelumnya kita tahu dia juga cek VAR ketika sebelumnya dia sudah memberikan penalti setelah Supriyadi bergerak, kemudian ada kaki Matrikardi, tapi mungkin, saya ulangi mungkin, wasit awalnya mengira bahwa memang itu Matrikardi yang melanggar Supriyadi, tapi setelah dia lihat monitor, mungkin dia akhirnya berubah pikiran dan mungkin dia akhirnya berkeputusan bahwa sebetulnya kaki dari Supriyadi yang mengenai Matrikardi. Mungkin ya, akhirnya memang penalti gak dikasih, tapi ya seperti biasa kan banyak yang berisik. Banyak yang DM ke saya dengan ngomongan-ngomongan kosong gitu. Saya gak ngerti IQ mereka di mana gitu. Padahal gak pernah saya mengatakan bahwa itu harusnya gak penalti. Saya mengatakan wasit harus bijak. Harus lihat monitor di pinggir lapangan untuk memastikan penalti atau enggak. Saya tidak pernah mengatakan enggak penalti, tapi ya udah terserah. Memang yang enggak suka sama saya juga banyak, tapi saya enggak peduli. Terus oke. Nah akhirnya Persik bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Nah ini juga kita melihat bukan salahnya Teja. Teja sudah meninju, tapi gak ada pemain Persib yang bisa mengcover atau bisa mengantisipasi second ball yang di-shooting oleh Supriyadi, kemudian mendekat atau mendarat ke Muhammad Firly. Luar biasa, ini center back yang memang cukup baik performanya ya. Dan ternyata dia bisa mencetak gol tapi dia tidak berselebrasi sama sekali. Dan dia menyelamatkan timnya dari kekalahan. Jadi kalau menurut saya Persib kalah karena memang di tengah mereka kalah. Dan yang kedua karena ada faktor kartu merah, kalau enggak bisa lain cerita juga. Oke, anyway sekarang saya ingin membahas tentang Federico Barba. Artinya Persib yang masih berada di persaingan juara. Dan kalau mereka gak menang kan bukan berarti juga kiamat. Kompetisi masih panjang. Tapi ini tentang Federico Barba, ini yang saya sebelumnya gak pernah mendapatkan info, tapi ternyata sekarang benar bahwa dia akan meninggalkan Persib. Gak tahu ya nanti kalau dia berubah pikiran, tapi katanya dia sudah mengatakan goodbye atau selamat tinggal. Nah kalau menurut saya ya kalau memang pemain sudah gak betah ya biarkan lepas saja, karena tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Tapi tentu Persib harus mendapatkan pemain sekualitas atau lebih baik daripada Barba, karena Barba bukan saja karakternya luar biasa sebagai leader, sebagai pemain yang agresif, high pressing, tapi dia juga bisa distribusi bola, dia juga bisa marking dengan baik. Dan ketika dia berdua dengan Matrikardi, Persib belum kalah sejauh ini dan selalu menang. Jadi itu sebuah catatan penting. Tapi ketika Barba sekarang akan pulang kampung, mau tidak mau Persib harus betul-betul teliti di bursa transfer. Jangan sampai mendatangkan pemain yang tidak sekualitas Barba, karena beberapa kali pengalaman dari Persib Bandung ketika mereka mendatangkan pemain di putaran kedua, tidak semua pemain itu bagus. Oke teman-teman, ini saja yang bisa saya jelaskan. Nanti saya akan memberikan preview dari pertandingan El Clasico nanti dong. Kan masih nanti tanggal 11. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.